Pemirsa, kembali lagi dengan kami di Ini Borneo, mengangkat karya dan budaya. Wah, tadi kita sudah bincang-bincang panjang nih ya dengan Kak Joyce yang punya usaha brownies dan lain-lainnya. Ini cukup mengapresiasi sebenarnya, cukup punya motivasi yang kuat nih buat nyemangatin kita bahwa usaha itu nggak cuma tentang jualan, tapi tetap strategi, jaga persahabatan dengan teman-teman juga, harus saling bantu gitu Kak Ina. Benar banget. Dan Kak Joyce tadi membuktikan bahwa walaupun kita punya toddler ataupun seorang ibu muda itu tidak menghambat kita untuk berkarya dan berkreasi. Ya, benar sekali. Namun Kak Ina, setelah yang tadi panjang, kita perlu juga mendengarkan berita-berita dari Kalimantan. Maksud saya Pulau Kalimantan, dan tentunya kita sudah bersama dengan teman-teman dari stasiun TVRI se-Kalimantan. Benar, kita panggil dulu teman-teman kita apakah sudah hadir bersama dengan kita hari ini. Ya. Hap. Oke. Pas nih, produsernya siapa? Mantap. Mantap. Maka kita sekarang sudah terhubung dengan rekan kita dari Kalimantan Selatan, ada Alia Soraya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Wira dan Ina. Wow. Selamat pagi Alia. Wow. Kayaknya nama baru di Ini Borneo atau aku yang baru sadar ya, baru berjumpa di pekan ini gitu ya. Oke, tiba-tiba yo. Dan kita juga telah terhubung dengan teman-teman dari Kalimantan Timur. Ada Elma Pratiwi di sana. Halo. Halo, selamat pagi Wira dan Ina. Selamat pagi bosku. Waduh, ini andalannya Kaltim. Kalau kita perhatiin nih Kak Ina, apa yang beda dari layar? Apa yang beda dari layar? Tentunya karena cuman bertiga nih Cuma kita. bertiga dan saya laki-laki sendiri. Wow. Duanya kemana? Wah, duanya belum bisa menemani kita hari ini. Belum Dan bisa. nanti informasi dari Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat akan disampaikan dari kita. Kalimantan Utara. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita akan bertemu lagi dalam segmen Lintas Borneo. Dan kita akan memulai informasi dari Kalimantan Utara terlebih dahulu, tentunya dalam Lintas Borneo berikut ini. Ya pemirsa, selamat datang di segmen Lintas Borneo, dan untuk itu saya sampaikan informasi pertama. Kita awali dari Kalimantan Utara bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kini telah menggenjot upaya efisiensi anggaran operasional kantor melalui penerapan sistem kerja dari mana saja atau work from anywhere serta pengaturan penggunaan lift di sejumlah gedung pemerintahan. Upaya efisiensi anggaran di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan sistem kerja dari mana saja atau work from anywhere yang kini diterapkan bagi para aparatur sipil negara atau ASN. Selain itu, Pemprov juga melakukan pembatasan atau pengaturan penggunaan fasilitas kantor seperti lift penumpang di 11 gedung pemerintahan. Sebelumnya, tagihan listrik dan air dari 11 gedung pemerintahan bisa mencapai 1,3 miliar rupiah per bulan. Namun saat ini tagihan tersebut berhasil ditekan hingga berada di angka 900 juta rupiah. Lebih lanjut, pihaknya juga tengah menghitung secara rinci berapa besar efisiensi anggaran yang dihasilkan dari kebijakan work from anywhere ini, jika dikalikan dengan jumlah ribuan ASN yang ada di Kaltara. Yang jelas berhasil, Kaltara berhasil lah. Mudah-mudahan saya baru coba menghitung berapa per orangnya, menghemat. Umpamanya dia bekerja, umpamanya hari Jumat dia WFA, dia tidak perlu ke kantor, anywhere, di mana saja, yang penting dia bekerja, melaporkan kegiatannya, HP-nya on terus, setiap waktu ketika ditanya oleh pimpinan dia ada, seperti itu. Ini yang belum saya hitung, nanti akan saya hitung berapa pengeluaran satu hari, kalikan berapa ribu ASN yang ada di Kaltara, seperti itu. Meski pegawai bekerja dari luar kantor, terutama pada hari Jumat, pemerintah memastikan pelayanan publik dan kinerja tetap berjalan optimal. Lantaran para pegawai diwajibkan untuk terus melaporkan kegiatannya dan memastikan alat komunikasinya selalu aktif.
Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Oke, kita akan beralih menuju informasi lainnya pemirsa. Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak pada seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bulungan, termasuk DPRD Kabupaten Bulungan. Dan berikut informasi selengkapnya. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan menyebut kebijakan efisiensi anggaran merupakan arahan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Meski demikian, langkah tersebut tidak boleh menghambat upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. DPRD mendorong pemerintah Kabupaten Bulungan untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi PAD. Melalui penataan pasar, pengelolaan parkir, penerapan regulasi daerah dalam pengembangan kawasan Kebun Raya Mudayati termasuk penataan sektor galian C yang saat ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pembenahan sekaligus optimalisasi pendapatan daerah. Nah, kait peningkatan PAD tentu harapan dari DPRD seperti pemerintah yang dilaksanakan katakanlah untuk menggali potensi-potensi PAD yang ada ya, termasuk galian C tadi ya kan kemarin ada surat edaran dari gubernur, kemudian terkait pasar, parkiran dan lain sebagainya, termasuk Perda Bundayati itu kan semua diangkat ya, dipersiapkan dalam rangka untuk peningkatan PAD. DPRD berharap berbagai langkah yang telah dipersiapkan pemerintah dapat menjadi strategi konkret untuk meningkatkan kemandirian Kabupaten Bulungan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Ya, itu dia pemirsa informasi dari Kalimantan Utara, dan kita beralih ke Kalimantan Tengah. Informasi pertama yaitu Satreskrim Polres Lamandau melakukan penggeledahan lanjutan di rumah tersangka berinisial IR, wanita yang diduga menjadi otak penipuan dalih arisan dengan total kerugian korban mencapai 2,1 miliar rupiah. Dalam penggeledahan di kediaman tersangka arisan bodong, polisi menyita sejumlah barang mewah yang diduga hasil penipuan. Di antaranya kitchen set senilai 50 juta rupiah dan iPhone 17 seharga 29 juta rupiah. Penggeledahan dipimpin langsung oleh KBO Satreskrim Polres Lamandau, Ibda Yoga, bersama Kanit Reskrim Bribka Rodi, serta disaksikan Ketua RT, pihak keluarga, dan kuasa hukum tersangka. Kasat Reskrim Polres Lamandau AKP John Digul Mandra menjelaskan bahwa kasus ini telah memakan puluhan korban. Modus tersangka adalah menawarkan jual beli arisan dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat yang ternyata fiktif. Bukannya untung, para korban justru kehilangan seluruh uang mereka. Menanggapi hal tersebut, pengacara tersangka Fajrul Islami Akbar menyatakan menghormati proses hukum dan kewenangan penyidik. Ia menegaskan bahwa pembuktian salah atau tidaknya kliennya akan ditentukan di pengadilan. Untuk Satreskrim sudah mengamankan atau menyita terkait arisan bodong itu ada dua, yaitu yang pertama satu set kitchen set, di mana situ ada kompor tanam dan alat cuci ya. Terus yang kedua satu buah iPhone 17 Pro Max. Jadi untuk kedua barang bukti tersebut setelah kita amankan, kita ajukan untuk penetapan ke pengadilan dan sementara masih berproses. Sampai saat ini dari pihak tersangka masih kita tahan di tahanan Polres Lamandau. Jadi belum ada permohonan terkait dengan tahanan rumah. Seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Lamandau untuk diserahkan ke pengadilan. Polisi juga tengah melakukan aset tracking guna menelusuri aliran dana, aset tersembunyi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dari Lamandau, Bobiansyah, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.
Baik, selanjutnya pemirsa, seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat, Didi Suryanto yang berusia 63 tahun, sukses membangun usaha peternakan kambing di Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangkaraya. Nah, berbekal pengalaman dan juga ketekunan, Didi kini berhasil memelihara sebanyak 65 ekor kambing dari berbagai jenis. Di lahan miliknya ini, Didi menerapkan sistem peternakan yang tertata dan bersih sehingga kandang kambing tidak menimbulkan bau tidak sedap. Menurutnya, anggapan bahwa peternakan kambing identik dengan lingkungan kotor dan bau menyengat tidak sepenuhnya benar. Dengan perawatan rutin, pengelolaan limbah yang baik serta kebersihan kandang yang dijaga setiap hari, peternakan kambing justru dapat tetap nyaman berada di lingkungan masyarakat. Kambing yang dikembangkan Didi terdiri dari berbagai jenis, diantaranya kambing boer, Jawa Randu, Sanei, serta Peyel. Dari beberapa jenis tersebut, kambing boer dan Jawa Randu menjadi yang paling kuat dan mudah dikembangkan di wilayah setempat. Selain fokus mengembangkan ternak kambing, Didi juga memanfaatkan lahan miliknya untuk bertani berbagai macam sayuran. Kotoran kambing dimanfaatkan sebagai pupuk organik sehingga menciptakan sistem usaha terpadu yang lebih hemat dan produktif. Dari usaha ini Didi mengaku memperoleh tambahan penghasilan yang cukup menjanjikan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Awalnya idenya dari kawan-kawan. Kita coba apakah bisa tanah gambut ini dimanfaatkan. Ternyata dengan susah payah kita, ternyata kita sudah menemukan gimana cara mengolah gambut yang terintegrasi dengan peternakan kambing, peternakan ayam, sama perikanan. Jadi kita padukan satu tempat ini, ya mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan dan membantu masyarakat sini yang mau bekerja. Jumlah kambingnya ini sementara ada sekitar 65-an, tapi jenisnya jenis bur, terus Jawa Randu, ada lagi Sanen, Pak, sama PE. Jadi semua jenis kita coba di sini. Ternyata setelah saya analisa yang paling kuat di sini itu jenis bur sama Jawa Randu yang cepat terintegrasi. Didi berharap usahanya dapat menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak ragu menekuni bidang peternakan. Menurutnya, beternak kambing memiliki peluang usaha yang baik apabila dikelola secara serius dan modern. Ia juga berharap semakin banyak warga yang memanfaatkan lahan kosong untuk kegiatan produktif yang mampu menambah nilai ekonomi keluarga. Muhammad Harto dan Martin Botambunan, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Nah pemirsa, setelah informasi yang tadi kita sampaikan, sekarang kita beralih ke Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat ada informasi mengenai polemik penilaian dalam final lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2026 tingkat Kalimantan Barat terus menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan menyayangkan terjadinya kontroversi dalam ajang pendidikan kebangsaan tersebut. Norsan mengaku hingga saat ini belum melakukan pengecekan langsung terkait polemik penilaian yang terjadi dalam final lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalbar. Polemik lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI viral setelah muncul perdebatan terkait penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi final tingkat provinsi di Kalbar. Lewat akun media sosialnya, Sekretariat Jenderal MPR RI telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi atas kelalaian Dewan Juri yang memicu kontroversi. Panitia pelaksana juga menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan tersebut, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penilaian dan tata kelola keberatan lomba. Minta maaf, saya belum bisa ngasihkan ke penjelasan karena saya belum ngecek dengan Pak Kadis Pendidikan ya. Mungkin arahan untuk Kadis Pendidikan apa? Arahan untuk Kadis Pendidikan. Sudah saya nanti sampaikan dia dan saya beritanya itu saya belum bisa ngasihkan penjelasan. Karena belum tahu saya nih. Hanya baca di viral jadi saya bilang nih. Bapak menyayangkan enggak sih kasus ini, Pak? Menyayangkan enggak sih? Menyayangkan lah. Nah, oke ya. Nanti
MPR RI menegaskan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan lomba cerdas cermat 4 pilar ke depannya berlangsung lebih transparan, objektif, dan akuntabel, serta tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan kebangsaan. Destriadi, TVRI Kalbar, melaporkan. Dan informasi lainnya, pengawasan lalu lintas ternak yang masuk ke Kalimantan Barat diperketat menjelang Idul Adha untuk mencegah masuknya penyakit hewan. Petugas karantina memastikan setiap ternak yang masuk telah memenuhi persyaratan kesehatan dan dokumen karantina. Kepala Karantina Kalimantan Barat, Ferdi, menyebutkan, hingga saat ini jumlah pemasukan ternak menjelang Idul Adha 2026 mencapai sekitar 1000-an ekor. Sebagian besar ternak berasal dari Pulau Madura dan Jawa Timur. Untuk mengantisipasi lonjakan pengiriman, karantina telah menyiapkan pengawasan terintegrasi, termasuk pemeriksaan dokumen dan kesehatan ternak oleh dokter hewan serta paramedik. Setiap ternak wajib dilengkapi sertifikat kesehatan karantina, sertifikat veteriner, hasil uji penyakit negatif, serta bukti vaksinasi sebelum diberangkatkan dari daerah asal. Sejak sebulan yang lalu kita sudah melakukan persiapan terkait pelayanan dan pengawasan serta pemeriksaan lalu lintas hewan kurban dari luar Kalimantan Barat. Hal itu sesuai dengan surat keputusan Deputi Karantina Hewan yang sudah dikeluarkan terkait persyaratan dan standar tindakan karantina hewan untuk lalu lintas hewan kurban yang masuk ke Kalimantan Barat. Ferdi menegaskan, pemasukan ternak non-prosedural atau tidak melalui tempat resmi beresiko tinggi membawa penyakit hewan ke Kalimantan Barat. Maulidi Murni, TVRI Kalbar, melaporkan. Dan itu dia Ina, informasi dari Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan dari Kalimantan Tengah ya. Dan tentunya kita kembali berkumpul nih dengan teman-teman kita dari Kaltim dan Kalsel. Ada Alia dan juga Kak Elma yang sudah menunggu dari tadi. Betul. Disapa kembali kita bersama dengan Alia Soraya dari Kalimantan Selatan yang akan menyampaikan informasinya. Silahkan Alia. Di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, massa gabungan, supir truk, dan sejumlah LSM menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Dalam aksinya, mereka menyampaikan keluhan terkait sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. Mereka menduga adanya penimbunan BBM yang dilakukan oleh mereka yang mengambil keuntungan dari selisih harga subsidi dengan harga industri. Koordinator aksi Aliansah dalam orasinya meminta agar aparat kepolisian membongkar dan menindak dugaan penimbunan BBM yang menyebabkan kelangkaan dan kesulitan para sopir dalam mendapatkan BBM bersubsidi. Setelah ini tidak ada lagi BBM mahal. Setelah ini tidak ada lagi BBM langka. Setelah ini jangan ada lagi BBM diragikan ke tambang. Kita ini kebanyakan satgas. Sementara itu, Karo Ops Polda Kalimantan Selatan di tengah peserta aksi unjuk rasa menegaskan, sesuai instruksi Kapolda, pihaknya terus melakukan penindakan terhadap praktek penimbunan BBM. Mereka juga berharap informasi dari masyarakat jika ditemukan penyelewengan BBM bersubsidi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Meski populasinya masih tergolong kecil, pemerintah Kabupaten Banjar mewaspadai keberadaan ikan sapu-sapu. Langkah pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk menjaga ekosistem perikanan budidaya tetap aman dan produktif. Banjar sebagai daerah penghasil ikan budidaya terbesar di Kalimantan Selatan terus mewaspadai keberadaan ikan sapu-sapu di perairan air tawar. Meski populasinya masih tergolong kecil dan belum meresahkan, keberadaan ikan invasif ini dinilai perlu dikendalikan sejak dini.
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar menyebut langkah pengawasan dilakukan untuk melindungi ekosistem perikanan budidaya serta menjaga produktivitas ikan air tawar. Pengendalian dilakukan agar ikan sapu-sapu tidak berkembang pesat dan mengganggu habitat maupun kualitas lingkungan perairan budidaya. Jadi untuk pencegahan, untuk menjaga tetap keseimbangan ekosistem itu, ikan sapu-sapu ini kita harus jaga atau kita minimalisir dengan sebuah gerakan-gerakan sehingga ikan sapu-sapu ini tidak mendominasi ekosistem perairan tersebut yang banyak habitatnya itu bisa merusak tebing-tebing yang ada di waduk. Saat ini kan waduk kita waduk yang kanan ataupun tebing-tebing sungai yang akhirnya bisa menimbulkan ekosistem ikan lokal terganggu dan akhirnya bisa memicu erosi, sedimentasi serta mempercepat pendangkalan perairan. Nah itu yang dampak daripada kalau itu masifnya ikan sapu-sapu yang beredar di perairan Kabupaten Banjar ini. Hingga saat ini pembudidaya ikan air tawar khususnya di kawasan Waduk Riam Kanan masih dihadapkan pada populasi ikan lohan yang dinilai menjadi hama dan mengganggu ekosistem perairan budidaya. Karena itu keberadaan ikan sapu-sapu diharapkan tidak sampai memperparah ancaman hama ikan lohan agar ekosistem perairan dan produksi ikan budidaya tetap terjaga. Demikian dua informasi dari Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Kembali pada Ina dan Mira di Kalimantan Utara. Ya, atas informasinya dari Kalimantan Selatan. Dan kita berlanjut ke Kalimantan Timur. Sudah ada Elma Pratiwi di sana. Silakan Elma, informasi lengkapnya. Baik, Wira, Ina, dan juga pemirsa, langsung saja ke informasi pertama dari Provinsi Kalimantan Timur, di mana masyarakat diimbau untuk tidak hanya tergiur harga murah saat membeli hewan kurban menjelang Idul Adha. Pemerintah Kota Samarinda meminta calon pembeli lebih jeli dengan mewajibkan para pedagang memiliki surat keterangan kesehatan hewan sebagai bukti hewan ternak layak konsumsi dan terbebas dari penyakit. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda mengimbau para pedagang dan calon pembeli hewan kurban untuk lebih memperhatikan aspek kesehatan hewan serta administrasi hewan menjelang Hari Raya Idul Adha. Para pedagang hewan kurban wajib mengantongi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH sebagai jaminan keamanan bagi masyarakat. Dokumen SKKH bukan sekedar formalitas, melainkan bukti hewan ternak telah melewati proses surveillance dan pemeriksaan kesehatan resmi. Hal ini untuk memastikan setiap hewan ternak yang masuk ke Kota Samarinda dalam kondisi layak konsumsi. Selain itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Samarinda, Mas Kuri mengatakan masyarakat juga diminta tidak hanya tergiur oleh harga murah, tetapi harus aktif menanyakan dokumen SKKH kepada para pedagang hewan kurban. Kesadaran masyarakat untuk aktif menanyakan SKKH kepada pedagang menjadi kunci proteksi diri. Untuk semua masyarakat yang ingin kurban, selain syarat-syarat syariat Islam, kami berharap yang paling penting adalah dokumen SKKH. Karena itu jarang diperhatikan. Dicari selisih harga, dokumen itu tidak ditanyakan. Kami berharap dengan ditanyakan dokumen itu, apa terjadi sesuatu bisa berhubungan dengan kami. Sebuah contohnya, ada masyarakat beli sapi, ada dokumen SKK-nya, surat keterangan kesehatan hewan. Itu kalau terjadi apa-apa, ya akan kami tangani. Artinya kita akan carikan solusi sebelum dilakukan pemotongan. Mas Kuri menambahkan, salah satu keuntungan utama bagi masyarakat yang membeli hewan dengan dokumen SKKH yakni adanya jaminan layanan dari pemerintah. Dokumen itu menjadi dasar hukum dan bukti medis jika terjadi kendala kesehatan pada hewan setelah transaksi dilakukan. Dengan pengawasan ketat dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengecek dokumen resmi, diharapkan pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan dengan aman, sehat, dan sesuai dengan standar protokol kesehatan hewan yang berlaku. Febiola Yuda dari Samarinda melaporkan.
Beralih ke informasi selanjutnya, ekonomi kreatif di Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, di mana kontribusinya terhadap perekonomian daerah meningkat dari 5% pada 2023 menjadi 6,9% di 2025 dengan nilai capai triliunan rupiah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah meletakkan fondasi kebijakan ekonomi kreatif sejak periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD sebelumnya. Ekonomi kreatif secara resmi masuk sebagai bagian dari kegiatan pembangunan daerah, baik dari sisi kelembagaan maupun program prioritas. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah sertifikasi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga standar kualitas sekaligus memperluas jangkauan pasar para pelaku ekraf daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menjelaskan, pertumbuhan ekonomi kreatif Kaltim ditopang oleh 3 subsektor utama, yakni kuliner, fashion, dan kria. Dengan peta kekuatan subsektor yang kini semakin jelas, Pemprov Kaltim akan terus membina dan mengembangkan ketiga sektor andalan ini. Dari data yang ada, 2023 kontribusi ekraf Kaltim itu berkisar 5%, kemudian 2025 kita sudah 6,9% ya dengan nilai triliunan rupiah yang drivernya dari 3 subsektor, ada kuliner, fashion, dan kria. Jadi dengan indikator ini jadi kita jadi tahu kekuatan subsektor kita dan ini akan terus kita bina dan kembangkan. Dengan tren positif ini, ekonomi kreatif kini kian dipandang sebagai sektor strategis yang mampu memperkuat perekonomian Kalimantan Timur. Tidak hanya di tengah masa transisi ibu kota negara, tetapi juga dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang tengah dirasakan daerah. Lutfi Asrullah dari Samarinda melaporkan. Demikian 2 informasi dari Provinsi Kalimantan Timur, saatnya kembali ke Ina dan Wira di Kalimantan Utara. Baik, terima kasih atas informasinya kepada Alia dan juga Elma. Semoga nanti kita dapat berjumpa ya. Betul. Di ini Borneo mungkin bisa menjadi satu studio saja bareng-bareng seluruh Kalimantan ya kan. Oke, selamat kembali bertugas dan sampai jumpa pada Lintas Borneo pekan depan. Dan tentunya setelah kita menerkan ragam informasi dari seluruh Kalimantan, kita akan hadirkan hiburan nih untuk pemirsa ini Borneo dan langsung saja selamat menyaksikan.